Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman jamaah bi'ah Qur'aniyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izinnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi kajian tafsir Quran Surat Al-Balad. Insya Allah pada kesempatan ini akan dibahas ayat 5 sampai 10. Baiklah kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Baiklah kita mulai menerjemahkan dari ayat 5. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwa sama sekali tidak ada yang berkuasa atasnya seorang pun? Untuk memahami ayat ini, baiklah kita hubungkan dengan awal surat Al-Balad ini dari ayat 1 sampai 4 yang diawali dengan qasam yang tujuannya adalah menjelaskan, menguatkan dan meyakinkan kepada kita manusia bahwa manusia dalam menjalankan hidupnya pasti akan mengalami banyak kesulitan, ujian-ujian, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk angkuh dan sombong. Maka ayat 5 ini menjelaskan ternyata ada manusia yang bisa menjadi orang yang sombong, menentang kekuasaan Allah, mendustakan hari akhir, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 5 ini. Ayat ini diawali dengan istifham, yaitu bertanya. Dengan tujuan pertanyaan ini adalah istifham li taubih, untuk mencaci, untuk mengecam keyakinan mereka. Pada awalnya ayat ini diturunkan kepada Abul Asyad bin Khaladah. Dia seorang yang kaya, berkuasa, dan kuat. Namun terpedaya dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, sehingga dia mengira bahwa dirinya paling hebat. Tidak ada yang mampu mengaturnya, menguasainya, dan mengalahkannya. Sehingga bebas melakukan apapun, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha. Jangan demikian, sungguhnya manusia pasti melampaui batas. Pada ayat ini ada huruf lan. Lan itu adalah huruf untuk menafikan, meniadakan sesuatu di masa yang akan datang. Bahwa keyakinan mereka sampai kapanpun tidak akan ada yang berani, yang sanggup untuk mengaturnya, menguasainya, sehingga mereka merasa diri tidak perlu diatur oleh siapapun, tidak membutuhkan siapapun. Dan keyakinan tersebut dibantah dalam surat Yusuf ayat 76, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang maha tahu. Di atas orang yang serba tahu masih ada yang maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada dasarnya ayat ini adalah sebagai bantahan bahwa manusia tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah, dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Yang berkata di sini adalah orang yang sombong yang dijelaskan pada ayat 5.
yang merasa bahwa Allah tidak menguasai dan mengawasinya, yang berperilaku sekehendaknya sewenang-wenangnya. Maka untuk menjalankan misi sombongnya dalam rangka membantah, menentang Allah, maka dia mengeluarkan harta yang sebanyak-banyaknya demi untuk memusuhi Nabi Muhammad, demi untuk menentang al-Islam. Di sini menggunakan kata ahlaktu yang berasal dari kata ahlaka yang itu artinya menghancurkan. Artinya, sebanyak apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang durhaka, oleh orang sombong, maka Allah mengatakan itu adalah hancur sia-sia. Lubada adalah harta yang sangat banyak, selain banyak adalah terhimpun, seolah-olah harta itu tidak ada habisnya. Demikian Allah menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh orang yang sombong dan menentang agama Allah, maka harta yang mereka keluarkan Allah nyatakan hancur dan binasa. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Ayat ini pun diawali dengan istifham litaubih. Istifham untuk mengecam, untuk mencaci atas keyakinan mereka bahwa tidak ada satupun yang melihatnya. Dan tadi sudah dibantah ya dalam ayat sebelumnya bahwa semuanya tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggunakan kata lam yaitu untuk menafikan sesuatu di masa yang lalu. Di dalam ayat 6 tadi dikatakan bahwa mereka mengeluarkan harta yang banyak, apapun yang mereka lakukan, penganiayaan, perlawanan, pembantahan ya kepada nabi dan apapun yang mereka lakukan termasuk harta yang mereka keluarkan, itu adalah Allah mengawasi, Allah melihat, mengetahuinya. Bahkan berkaitan dengan harta ada sebuah hadis yang sangat detil ya untuk supaya kita hati-hati dengan harta tersebut. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana mendapatkannya dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Maka ayat ini adalah memberikan kekuatan atau penegasan bahwa Allah Maha Tahu, mengawasi, dan akan diminta pertanggungjawaban. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami menjadikan untuknya dua mata dan menjadikan lisan dan dua bibir. Ayat ini pun diawali dengan istifham dengan maknanya litakrir, untuk menetapkan, untuk menguatkan bahwa Allah dengan ayat ini mengingatkan Allah telah memberi nikmat yang besar kepada manusia. Nikmat dengan 3 buah indera yang khusus disebutkan pada ayat ini. Mata, lisan, dan bibir. Dengan indera tersebut manusia akan mendapatkan pelajaran, akan mendapatkan makna hidup, di mana tadi disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam kesulitan, maka Allah menyertakan perangkat ini agar manusia bisa melihat. Melihat dengan mata kepalanya, dengan pikirannya. Lisanan wasyafatain, lidah dan dua bibir adalah agar manusia dapat berbicara, bertanya, menjelaskan, kemudian mengungkapkan isi hati dan isi pikiran dengan menangkap isyarat-isyarat yang ada di depannya. Sehingga indera yang disebutkan tadi, yang 3 ini adalah bagaimana dapat mengantarkan pada kesimpulan bahwa manusia mengakui bahwa ada yang maha mengawasi, mengetahui, ada yang mengurusnya. Tidak menjadikan manusia sombong sehingga manusia takut untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan
pelanggaran-pelanggaran karena terjangkau oleh indera yang tadi, yang mengantarkan pada manusia akan hadirnya Allah dalam kehidupan ini. Wahadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang nikmat yang Allah berikan berupa indera, mata, lisan, dan dua bibir. Apakah manusia memanfaatkannya dengan menuju kepada kesyukuran atau kepada kekufuran? Maka itu akan menentukan bagaimana mereka akan menempuh jalan dalam kehidupannya ini. Maka Allah mengatakan an-najdain. An-najdu adalah artinya jalan, dua jalan. Beberapa mufasir menjelaskan an-najdain adalah al-haq wal batil, al-khair wasyarr. Jalan kebaikan, jalan yang keburukan, kemudian jalan yang hak dan jalan batil. Maka manusia pada akhirnya dia akan secara eh, seleksi alam akan mengarahkan dirinya ke mana, kepada kebaikan ataukah kepada keburukan, tergantung daripada mereka memanfaatkan dari indera tersebut. Apakah menjadi hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Sebagaimana diterangkan surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Apakah mau bersyukur ataukah mau kufur, tergantung pada manusianya. Demikian tafsir surat Al-Balad ayat 5-10. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.